Nah, Pak, Bapak dari tahun 80 nih udah tahu jalanan Jakarta, Pak. Enggak juga semuanya. Ya. Nah, yang Bapak rasakan nih, Pak, dari tahun 80 itu sekarang udah tahun 2021, Iya. perbedaannya apa, Pak? Jauh berbeda ya, Pak. Enggak Nah, bisa. kita cerita ininya dulu deh. Bagusnya, Pak, menurut Bapak bagusnya apa nih, Pak, sekarang bandingin sama dulu, Pak? Ya kalau dulu di Pak Soeharto kan enak. Enak gimana, Pak? Ya enaknya cari duit gampang, apa-apa gampang. Sekarang udah susah. Saya nama doang bukit tinggi, Pak. Saya dari kecil udah merantau, baru 10 tahun udah merantau. Umur 10 tahun udah merantau? Ya SD-nya saya nggak tamat. Merantau kemana, Pak? Umur 10 tahun? Ke Riau. Oh, ke Riau, Pekanbaru? Iya, Pekanbaru, Rengat, Cemilan, Tungkal, udah saja. Wah, ini ternyata nih penguasa Riau nih dari zaman dulu nih. Iya. Ini kita di tol bandara nih, Iya, Soekarno-Hatta nih. Kita baru nyampe Jakarta. Nah, kita dalam perjalanan ini naik taksi nih dengan Pak siapa nih, Pak? Pak Amrizal, Wah, Pak Amrizal. Nah, nih Pak Amrizal. orang Sumatera. Wah, dari Sumatera Barat, Pak? Betul. Wah, ntar dulu nih dikit nih, gini nih. Nah, ini Pak Amrizal nih, kenalan nih kita nih. Dari Sumatera. Nah, Pak, nih udah lama nih Pak bawa taksi, Pak? Alhamdulillah lebih kurang 5 tahun, Pak. Udah 5 tahun? Ya. Wah. Nah, sebelum 5 tahun itu Bapak kerja apa, Pak? Sebetulnya keluar masuk cuma di sini diterimanya udah hampir 20 tahun, Pak. Oh, Diterima nih, udah malas pindah, Pak, udah tua nih. iya ya. Selagi kita masih dipakai, selagi kita badan sehat, malas pindah lah. Sama aja, Pak, sono taksi sini taksi. Ya, semua taksi sama, Pak ya. Sama tergantung milik, Pak, tergantung Iya, rezeki. iya, iya. Ya buktinya ada mobil belakang, kenapa Bapak pengen saya kan arti rezeki saya. Nah, benar. Jadi kita tuh tadi milih taksi, nah taksinya lagi parkir semua. Nah, Iya. kebetulan langsung ketemu sama Pak Amri ini Iya. nih. Nah, Pak, ini berarti udah di Jakarta merantau udah lama, Pak? Alhamdulillah dari tahun 80, Pak. Dari tahun 80, Iya. Bapak di Jakarta. Ya bujangan. Dari Bujangan. Wah, awalnya tuh ikut orang atau gimana, Pak, ke Jakarta, Pak? Wah, ke Jakarta dulu modal nekat doang, Pak. Wah, nih lagi ketemu lagi nih yang modal nekat nih. Iya, modal nekat naik bis dari Padang ke sini 7 hari 7 malam, Pak. 7 hari 7 malam. Naik bis. Iya. Ya, Tahun 80 tuh, Pak. tahun 80. Terus sampai Jakarta ada yang dituju nggak, Pak? Ya, ada saudara tapi jauh di Pasar Induk. Pasar Induk, Ya. Kramat Jati. Iya, Nah, Bapak turun waktu itu di mana, Pak? diturun di zaman itu waktu turunnya di Rawamangun. Rawamangun. Dulu kan terminal bis di Rawamangun. Ya. Nah, Bapak dari Rawamangun ke Kramat Jati atau gimana? Dua hari nganggur dulu di Rawamangun tuh. Oh. Jadi cari teman, lama-lama saya pergi ke Senen. Ya. Nah di Senen ada habis 5 bulan di Senen. Nah, ketemu teman jadi kena Metro Mini. Oh, jadi sempat jadi ketek Metro Mini juga. Kena Metro Mini ada 2 tahun siapa? 2 tahun, Pak ya. Jadi supir Metro Mini ada 10 tahun. Wah. Peningkatan hidup tuh, Pak ya. Wah peningkatan itu udah susah di rumah. Iya, 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 iya. Waktu mudanya bawa bis. Bawa bis pernah, Pak, bawa truk pernah. Iya. Sekarangnya udah tua, udah malas lah. Nah, sekarang usia udah berapa, Pak? Udah kepala 6, Pak. Berapa? Kepala 6. Kepala 6. Ya. Nah, Pak, berarti dari tahun 80 itu Ya. sampai sekarang nih Bapak kerjaan di jalanan berarti, Pak ya? Iya, jalanan. Oh, bawa mobil terus nih. Bawa terus. Waduh. Demi buat anak sama istri. Nah, anak ada berapa, Pak? Anak 3. 3 udah berkeluarga. Baru keluarga 1. Oh, yang 2 lagi Yang 2 belum. masih sekolah apa udah kerja, Pak? Udah kerja, alhamdulillah 3 udah selesai di sekolah. Wah, syukurlah, Pak, udah pada kerja semua. Ya. Nah, Pak, ini kan sekarang masih pandemi COVID-19, Pak. Ya. Gimana, Pak, perasaan Bapak nih selama pandemi ini, kegiatan Bapak sebagai supir taksi gimana, Pak? Ya berkurang, Pak. Berkurang, Pak ya? Iya, berkurang. Jauh kurang, Pak. Tapi udah ada perbaikan nggak sekarang ini, Pak? Seminggu atau sebulan ini, Pak? Sekarang ini masih mending. Iya. Buktinya di bandara sekarang udah pesawat aja, udah ada yang naik pesawat. Heeh. Tadinya kan nggak jarang orang pesawatnya kadang-kadang kosong juga. Iya, iya, iya. Iya. Banyak kan peraturannya kan. Berarti udah mulai ada pergerakan ya, Pak ya, pesawat, Pak ya? Adalah 30% lah, nggak 50%, 30%. Iya. Nah, nih Pak, ini kan kita udah malam nih, Pak. Iya. Dari pagi Bapak udah berapa kali, Pak, dapat penumpang, Pak? Dari bandara 2 kali sama Bapak. Oh. Berarti
berarti baru penumpang kedua nih sekarang Pak. Ah iya, tadi di luar sekali. Di luar dapat sekali Pak. Iya. Nah kalau dulu Pak sebelum ada pandemi Wah bisa 3 kali 4 kali Pak. 3 kali 4 kali di Iya, bandara. bandara. Belum lagi di luar Pak ya. Di luar. Dulu kan belum di luar kan ibarat katanya belum ada Grab. Iya. Nah sekarang Grab udah banyak. Jadi di luar tuh kan susah diharap lah Pak, nasib-nasiban. Iya 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 iya. Nah, dulu kan Nah Pak, Bapak di Sumatera Barat di mana Pak? Asalnya Pak? dari Bukit Tinggi saya Pak. Wah, Bukit Tinggi itu kota bersejarah Pak ya. Sejarah. Itu Ya, kota saya- penuh sejarah, Sejarah, udah ya. gitu tempatnya juga indah Pak. sejarah Bukit Tinggi patah, Pak. iya. Iya. Saya nama doang Bukit Tinggi Pak, saya dari kecil udah merantau, baru 10 tahun udah merantau. Umur 10 tahun udah merantau. Ya SD-nya saya nggak tamat. Merantau kemana Pak? Umur 10 tahun. Ke Riau. Oh, ke Riau Pekanbaru. Iya, Pekanbaru, Rengat, Cemilan, Tungkal udah saya. Wah, ini ternyata ini penguasa Riau nih dari zaman dulu nih. Iya. Wah. Iya 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 iya. Cemilan, Rengat, Tungkal, Jambi udah saya jalan semua itu. Semua Pak. Iya. Dulu belum ada di daerah situ, udah 70 belum nggak ada mobil Pak, motor aja udah bangga banget orang. Iya iya. iya. Tanahnya masih tanah merah. Jalanan juga lama Pak ya perjalanan tuh ya. Tanah merah Pak, naik mobil. Tapi Bapak masih sering pulang kampung nggak Pak? Jarang saya pulang Pak. Terakhir pulang kampung Bukit Tinggi kapan Pak? Nggak salah itu pertama corona saya pulang. Oh, masih sempat ya pas udah corona sempat pulang Pak? Pulang itu kebetulan sebelum corona Ya. saya beli tiket, dibeliin tiket mana. Heeh. Udah lama kan corona, Ya. nggak bisa pulang. Oh, Nah, jadi katanya bisa ditunda tiketnya, kapan berangkatnya bisa. ya. Nah, nunggu keamanan dikit baru pulang. Ya. Pulang sama istri berdua aja. Oh, Balik ke sini naik mobil, balik ke sini naik mobil. iya iya iya. Nah, Pak, Bukit Tinggi Pak ya. Iya. Nah, sekarang kan lagi gencar tuh Pak, ada pembangunan tol dari Pekanbaru Iya. ke Padang sana Pak, lewatin daerah Bukit Tinggi situ kan Pak ya? Bukan, udah Pekanbaru deh Pak. Heeh. Dari sini ke Jambi, ke Palembang, Jambi, udah Pekanbaru. Oh iya iya iya. Baru ke Medan, baru ke Aceh. Nah, kan mau dibangun juga Pak yang Padang Pekanbaru Pak. Kalau itu pada Pekanbaru kurang tahu deh siapa. Iya iya iya. Cuma tahu saya dengar katanya dari Palembang Heeh. ke Jambi, Iya. Jambi Pekanbaru, Iya. Pekanbaru Medan, baru Aceh. Heeh. Sekarang kan yang ke Palembang udah siap Pak. Iya udah bisa Pak sampai Palembang sekarang. Iya, kemarin Iya. kemarin saya naik mobil dulu naik mobil kan dari waktu saya ke Jakarta 7 hari 7 malam. Sekarang berangkat pagi sore besok nyampe. Iya betul. Cepat. Betul. Iya 24 jam lebih dikit ya Pak ya. 38 lah, 38 jam, 38 lah. Iya iya. Kalau nggak ada halangan jalan. Nah Pak itu kan yang tol udah jadi nih Pak yang sampai Palembang. Udah gitu lanjut mau ke Jambi. Jambi. Iya. Nah Jambi nanti langsung ke Riau Pak. Iya. Nah tapi ada tuh Pak yang dibangun juga dari Pekanbaru ke Padang Pak. Nah udah dibangun tuh Pak. Oh. Cuma sekarang sementara stop dulu. Oh Karena iya, jadi berarti dari Jambi ke Padang ya lagi dibangun juga ya. Padang Pekanbaru Pak dibangun. Oh. Nah cuma sementara belum berlanjut Pak karena mungkin ada permasalahan pembebasan lahan Bisa segala macam jadi. Pak. Karena kan kalau di Sumatera Barat kan adatnya kuat Pak. Jadi apa? Peraturan. Ya Peraturannya kuat ya. tanah itu kan milik adat Pak ya. Iya. Maaf, soalnya tadi Ini, Pak, ini, Pak, oh, ini, Pak. masih Bapak pegang. Maaf. Ya. Nah jadi agak tersendat sedikit tuh Pak. Iya, memang iya. Kan kalau di Pekanbaru masih kan kalau 9 ya, Mas. Iya. Tapi kalau 9 katanya udah bagus sekarang. Iya kalau 9 bagus Pak. Sana ya pernah juga sana, Pak. Pernah Pak Enggak. kalau 9? Belum, Belum Pak. belum. Kalau 9-nya lama pernah. Iya. Lama, Pak. Kalau yang baru belum. Sekarang udah bagus Pak di Iya, situ Pak. katanya Kalau bagus. 9. Si agak udah gede merantau sih, Pak. Iya. Kalau saya istri Betawi, Pak, dari Cepaka Putih. Istri Betawi. Iya, dari Cepaka Putih. Itu zaman Bapak narik bis kali ya? Oh, zaman Metro Mini dulu tuh. Metro Mini ya? Iya, di Cepaka Putih. Nah, jadi kenalan jadi istri sampai sekarang. Nah, Pak, Bapak dari tahun 80 nih udah tahu jalanan Jakarta, Pak. Enggak juga semuanya. Ya. Nah,
yang Bapak rasakan nih Pak dari tahun 80 itu sekarang udah tahun 2021, Iya. perbedaannya apa Pak? Jauh berbedanya Pak. Nah, kita cerita ininya dulu deh. Bagusnya Pak, menurut Bapak bagusnya apa nih Pak sekarang bandingin sama dulu Pak? Ya kalau dulu di Pak Soeharto kan enak. Enak gimana Pak? Ya enaknya cari duit gampang, apa-apa gampang. Sekarang udah susah. Lebih susah sekarang Pak ya? Sekarang susah. Sekarang dulu zaman Soeharto bensinnya naik 50 perak demo. Iya. Sekarang bensin naik diam-diam aja. Ya maksud saya itu kan kalau kita pengemudinya kan terasa banget Pak. Iya, iya. Soalnya kita bensinnya kan yang nanggung kita bukan perusahaan. Betul, betul. Nah. Cuma itulah zaman dulu Soeharto itu jadi enak, gampang, kitanya nggak mikir. Iya. Habis dapat pagi, habis sore, dapat pagi, habis sore. Kita tinggal jalanin hidup aja Pak ya. Iya. Nah kalau sekarang mau jalanin hidup kita mikir dulu Pak ya. Hari ini mau ngapain gitu Pak ya? Nah, iya. Ya cuma saya sih alhamdulillah bukan ngilang rezeki. Yang penting saya anak udah selesai sekolah itu aja. Iya betul Pak. Itu selama hasil narik di sini. Iya, iya. Anak yang gede sama STM, yang nomor 2 cewek selesai kuliah, yang bontot sama STM juga. Kalau zaman sekarang naik taksi dapatnya buat makan alhamdulillah Pak. Iya. Iya. Kayak mau desa nih, setorannya satu hari 250. Setoran sama bensin 400. Iya. Nah, belum makan kita siang, makan ngopi rokok 500. Kalau dapat 500 kita tekor. Iya. Nah ini kondisi kayak gini gimana caranya tuh Pak? Ya sekarang kita ada nasibnya kadang-kadang dapat pas-pasan doang Pak. Iya. Ya kadang dapat sisa 50.000, 40.000 pulang. Perusahaannya kalau mau tahu, ibarat kasarnya Bapak sih senang silakan, enggak udah. Tinggal. Nggak ada pengurangan Pak zaman pandemi gini Pak? Nggak ada Pak. Tetap sama aja? Coba soal kurang 20.000 ya besok nggak bisa jalan lagi Pak. Iya, iya. Tapi jumlah taksi berkurang Pak? Nah, sekarang jalan Pak? Sekarang semenjak mendingan ini bukannya berkurang, tambah taksi. Oh nambah lagi Pak? Nambah taksi. Waduh. Jadi supir yang lama pada datang, supir baru melamar diterima juga. Oh, jadi masih ada nerima supir baru Pak? Iya, supir baru. Nah, jadi serba salah kita nggak bisa ngomong. Ibarat kasarnya, Bapak mau silakan, enggak udah. Iya. Nah Pak, ini kan selama pandemi ini sempat nggak Bapak berhenti narik Pak? Pernah Istirahat gitu maksudnya? Kemarin berapa bulan, waktu pertama corona kan berapa bulan di rumah aja, ada 4 bulan 5 bulan di rumah. Di rumah aja Pak? Iya, semenjak bandara tutup. Ngapain tuh Pak? Ya ngapain lagi di rumah. Waktu saya tinggal di Parung masih bisa nyongkel, masih ke kebun. Iya. Bisa ternak ayam. Sampai sekarang masih ternak ayam. Ternak ayam juga Pak? Ternak ayam Di Parung Pak ya? jadi Parung. Di rumah? Ya di rumah Parung. Tapi kemarin pertama corona kan bandara tutup berapa bulan. Iya. Kemarin kan sempat tutup juga bandara. Nah kalau teman-teman Pak, yang kan banyak juga Pak supir taksi yang pada ngontrak Pak, nggak punya rumah sendiri gitu. Iya. Ada yang tinggal di mes juga kan kayak gitu Pak ya? Ya tinggal di mes itu sebetulnya dia rumahnya jauh. Mau pulang nggak punya duit. Nah mereka tuh kan pada pulang Pak? Ya pulang aja, yang punya kampung pulang. Pulang kampung Pak ya? Iya pulang kampung. Kalau nggak ada punya kampung nggak pulang ya. Iya. Banyak Pak teman Bapak yang pulang kampung Pak? Ya banyak, kemarin ini banyak pulang, di mes itu nggak ada orang. Iya. Kalau saya kan dari Pul ke rumah nggak jauh, Iya. dekat. Rumah dulu nyicil Pak? Alhamdulillah saya dulu narik taksi tahun 90-an, buat taksi Raja Wali, saya beli tanah dulu situ Pak. Wah. Beli tanah masih 10.000 semeter. Iya. Kata teman tempat jin buang anak kata. Iya. Sekarang udah ramai. Iya, Parung udah jadi kota Pak sekarang. Iya. Ya kalau teman pernah ke situ, kamu beli rumah tempat jin buang anak. Sekarang kemarin udah lama ke situ, udah heran ya lihat. Nah, yang teman Bapak dulu waktu zaman dulu Bapak beli tanah sana, Bapak ajak main-main ke sana, nggak mau beli di sono. Sekarang dia udah punya rumah belum Pak? Iya belum, cuma dia belum dia punya rumah, cuma dia suruh cari tanah, kebetulan dapat tanah, beli tanah. Di mana Pak? Di daerah situ juga. Oh, akhirnya di situ juga Pak ya? Iya, situ tapi belum dibangun, bangunnya. Ya sekarang maaf katanya Pak ya, bukan saya tahu. Sekarang kita punya di 100 juta, sekarang bangun paling nyampe berdiri doang baru. Iya. Belum jadi apa-apa Pak ya? Iya berdiri doang bro. Iya. Belum di keramikin, belum di aci, belum ini. Kalau punya di 100 juta.
Oh, berarti ini Bapak termasuk yang beruntung Pak ya? Alhamdulillah Bisa sih. dulu beli di sana Pak ya? Iya, ya sekitar Kenapa tuh Pak? Dulu tuh Bapak mutusin beli di sana Pak? Padahal kan orang teman-teman Bapak pada nggak mau Pak? dulu ada saudara juga tinggal situ. Oh, Jadi kata mertua rencana suruh ngambil perumahan daerah Bekasi. iya. Karena mertua di Cempaka Putih Pak ya? Iya, di kata mertua nggak usah kamu beli mobil beli perumahan kan Iya. cicilan bulanan, kamu kan supir, kecuali kamu pegawai negeri. Iya, Iya, kata. betul. Kebetulan mertua tukang, saya boleh nyicil dikit tuh Pak. Ikut arisan dapat beli pasir, Iya. ikut arisan dapat beli batu. Nyicil pelan-pelan dikit-dikit tuh. Iya. Berapa tahun tuh Pak proses Bapak membangun Pak? Ada setahun. Setahun ya? Iya. Ya kita kan namanya kita Nah, berarti lancar juga Pak zaman itu Pak? iya. Ya orang masih semen masih 1.500 dulu Pak. Iya. Semen. Dapat duit, beli batu, beli pasir, udah lengkap. Udah Pak mertua ngerjain. Cuma kan kita biarpun mertua ngerjain kan dia tinggal di situ kan kita kasih rokok, kasih makan. Iya. Nah, cuma nggak diupahin aja. Wah, untung juga Pak ya dapat istri orang Betawi Iya. dan mertua Bapak tukang Pak. Itu Bang, itu keneknya kadang ada ipar karena tetangga. Wah. Nah, Bapak di Jakarta setelah Bapak merantau ke sini, ada nggak saudara yang ikut ke sini, Pak? Ya, kemenakan dulu ikut. Iya. Sampai saya kemenakan cewek sampai saya nikahin berapa orang. Sampai nikah di rumah saya ada 2 orang atau 3 orang. Iya. Saya urus semua. Saya maaf katanya Pak, ini Tuhan yang saksi ini kan. Iya. Mertua saja meninggal, saya yang ngurus. Wah, iya. Saya jam 10 pagi di bandara kan lagi mau menarik ya 10 pagi. Ditelepon mana? Ya di mana ya? Di bandara. Emang kenapa pulang? Bapak pulang, nenek meninggal. Udah langsung saya pulang, mau mobil pulang, belum ada jalan tolnya, belum ada lagi. Pulang langsung. Ya saya mengurus semuanya. Iya. Sampai mertua laki-laki perempuan. Sampai tahlilan 7 malam saya kan narik. Bapak juga ya? Yang saya ngurus. Padahal dia punya anak laki-laki, dia ngurus. Anaknya perempuan satu-satu, istri saya aja ngurus. Iya. Jadi dulu yang perempuan stroke ada 5 tahun. Saya ngasih makan, istri yang ngerawat. Ajak di Parung, Pak? Iya di Parung dulu, rumahnya di Parung aja Parung. Iya maksudnya istri yang ngurus, kita kasih makan, istri ngurus beraknya, kencingnya, semuanya. Ya itu pahala buat Bapak, Iya. buat anak-anak Bapak, cucu Bapak juga, Pak ya? Tapi alhamdulillah sih sekarang hidup saya tuh mau katanya nggak pernah telantar. Iya. Buktinya anak sekarang hanya telantar yang laki-laki. Punya kawin, punya istri cerai, punya mak cari kerjaan susah. Pada kerja, Pak, itu ipar Bapak? Ya ada kerjanya nggak tetap Pak. Iya. Kadang kerja, kadang kagak. Ya karena itulah saya gitu. Biarpun orang tua saya meninggalnya saya urus. Iya. Nah, Pak, menurut Bapak nih, Pak, sekarang kan presiden kita Pak Jokowi, Pak. Nah, gimana Pak menurut Bapak nih? Kan katanya banyak pembangunan di mana-mana. Ada kesan dan pesan nggak Pak tentang Pak Jokowi, Pak? Nah kalau gitu saya nggak kurang gitu paham. Iya. Kurang ngerti. Yang penting kita ibarat kata siapapun jadi presiden, yang penting aman, cari duit gampang itu aja. Nah, Bapak punya pesan nggak Pak untuk anak-anak muda zaman sekarang, Pak? Ya anak muda zaman sekarang susah tuh. Kayak gimana Pak? Kenapa susah, Pak? Susahnya pengennya narkoba, keluyuran, sini. Iya. Mau enak-enak aja, Pak ya? Iya, nggak mau kerja, nggak mau usaha. Saya punya anak laki, alhamdulillah si anak saya tamat sekolah langsung kerja. Iya. Ini demi Tuhan nih Pak, nih kan saya kan orang Muslim nih. Iya. Anak saya yang gedenya kerja kapal di luar negeri. Iya. Kapal barang apa? Kapal ikan? Oh, kapal ikan ya? Wah, itu kerja serius tuh, Pak. Iya. Kerja berat itu, Pak. Ya tapi kan dia kerja berat, dia kan nggak kerja, dia kan pakai mesin. Iya. Anak-anak situnya, preman situnya nggak ada berani, dia doang berani. Dia kemana aja udah pergi dia ke keliling dunia. Keliling dunia, Pak ya? Iya, keliling dunia. Kapal gede, Pak? Kapal gede? Kapal Indonesia, Pak? Bukan kapal luar, Pak. Oh, iya. Udah berapa tahun, Pak, itu kerja begitu? Wah, dia udah sering. Jadi sekontrak dia Pak, setahun setengah pulang.
pulang di rumah 4 bulan 5 bulan ntar berangkat lagi. Berangkat lagi. Udah punya cucu Pak? Udah. Dari anak Bapak itu? Ya, udah punya anak punya istri dia. Tinggal di mana Pak? Di rumah orang tuanya. Oh. Orang dia dia nikah aja istrinya bunting 5 bulan ditinggal. Iya. Pulang kemarin ini baru di rumah 3 bulan 4 bulan udah berangkat lagi dia. Lagi ya. Gak betah dia di rumah. Iya. Ya syukurlah Pak, udah ada jalan hidupnya Pak ya. Ya saya kan saya kasih tahu sama anak Pak. Kamu kalau nggak usah gitu kalau nggak usaha buat cari rumah, bangun rumah susah. Iya. Mau kerja sekarang kerja apaan? Oke deh, kamu dapat kerjaan, tapi sekedar buat makan doang. Iya. Buat usaha buat bangun gini susah. Kalau zaman dulu enak, zaman sekarang kerja susah. Saya kerjaan sekali dapat, sekarang gaji 5 juta sebulan. Iya, habis buat makan aja kan? Iya, habis Pak. Iya. Belum lagi di jalan Pak, perlu apa kan? Tapi kalau anak laki kan pergi merokok, pergi ngopi. Iya. Nah, Cucu Bapak udah gede Pak? Wah, udah jalan 3 tahun, berat dia aja 17 kilo. Wah, gemuk banget. 3 tahun, 17 kilo? Iya. Wah, cowok Pak? Cowok. Gemuk banget ya. Ya kadang-kadang dia kalau misalnya saya kangen suruh ke rumah, nginap di rumah semalam 2 malam. Iya. Ada kamarnya kok sendiri. Tinggal daerah Parung juga? Iya, tinggal daerah Parung juga, tapi nggak jauh dari rumah. Oh, ya, syukurlah Pak, jadi dekat-dekat semua Pak ya? Dekat. Jadi kalau saya nginap, ajak sini. Nginap sering nginap, engkau di rumah, aku kok nggak kerja. Itu nginap semalam 2 malam. Dia punya kamar sendiri, punya kamar mandi sendiri, punya TV sendiri. Iya. Wah, ini udah dipanggil engkong, berarti Bapak udah jadi orang Betawi nih Pak? Kalau anak-anak situ semua manggil kong Pak. Iya. Pokoknya lingkungan anak situ saya kan orangnya ramah tamah sama anak kecil. Anak kecil kadang saya ledek, kadang-kadang kalau saya punya duit 5.000 saya ajak ke warung. Beli jajan. Lagi anak saya kan suka sama anak kecil juga. Nah, ini nih kita di tol lingkar luar Pak ya? Iya. Nah, ini rame banget Pak. Berarti sekarang ini kayaknya COVID udah nggak ngaruh Pak ya? Sekarang udah mulai macet. Udah macet bener nih Pak. Ini hari Jumat lagi nih. Oh iya. Jumat biasa nih. Nah, ini udah rame banget, udah kayak normal nggak? Bukan zaman masa COVID gini Pak ya? Zaman COVID lancar. Udah, iya. Berarti ekonomi udah kayaknya Jakarta udah normal Pak? Ya sebetulnya normal banget. Normal 100% sih enggak. Ya berkurang lah 20%, 30%. Cuma kan kasihan juga yang kerja yang di PHK, yang berarti yang kasihan juga. Banyak Pak ya? Banyak. Pas awal-awal COVID Pak ya? Ya saya sih alhamdulillah, saya berdua cowok tuh Bepom karena COVID kemarin nggak karena PHK. Iya. Cuma yang cewek kerja di rumah aja, suruh kerja di rumah. Oh, kerja dari rumah Pak? Kerja di rumah. Ini kerjanya di Pasar Jumat sini. Oh, kerja apa Pak? Kerja kantor. Wah. Ya, syukurlah Pak dapat kerja kantor. Udah pegawai tetap Pak ya? Iya, tetap. Ya, istilahnya nggak SIM kontrak dia. Buktinya udah 3 tahun yang nggak berhenti. Kalau kontrak kan paling 2 tahun berhenti. Iya. Ya mana saya cetak kerja tamat kuliah di Umpam. Oh, di Umpam Pak? Umpam. Nah, itu Umpam tuh terkenal Pak. Jadi banyak salah satu universitas yang menerima siswanya paling banyak Pak ya? Biasanya dulu Umpam tuh gak gitu kenal Pak. Sekarang udah kenal Umpam tuh. Ya. Nah, saya dulu situ Umpam kuliah ambil bahasa Inggris. Setelah selesai bahasa Inggris dia khusus lagi bahasa Jepang. Di Pasar Baru. Jadi anak Bapak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang Pak? Iya. Ya bisa khusus bahasa Jepang dan 2 tahun. Iya. Nah, kenapa tuh Pak dulu anak Bapak kursus bahasa Jepang Pak? Dia pertama dia kepingin sering nonton TV. Kepingin di daerah Bogor gak ada bahasa Jepang. Dia khusus bahasa Jepang. Setelah khusus bahasa Jepang 2 tahun kan dapat sertifikat ya. Iya. Diajak sama bosnya ke Jepang. Sempat ke Jepang juga? Diajak doang loh, tapi dia ngomong masa diajak sambil kerja sambil kuliah. Tapi sayanya nggak boleh. Saya anak perempuan lah, anak sekolah, anak laki, apa salah saya bilang kan, perempuan jangan. Bosnya orang Jepang waktu itu Pak? Iya Jepang. Di Pasar Baru itu kan banyak orang Jepang. Iya. Jepang. Kalau yang bontot ya
kalau kerja bengkel Kerja bengkel. motor. Kalau dia tuh kerjanya aneh lagi dia tuh. Kenapa, Pak? Kerja bengkel motor tuh tukang bikin balap motor balap. Oh, motor balap. Motor yang balap kayak gini tuh, Iya. gitu. Modifikasi gitu, Pak? Ya dia bikin yang rakitin. Oh. Di mana, Pak? Di rumah. Di rumah. Iya. Cowok berarti anaknya, Pak? Iya, yang bontot kecil. Iya. Oh, jadi dia modifikasi motor jadi motor balap gitu, Pak? Iya, tuh. Ya kan anak kan betul-betul ngetrek kan untuk cici itu yang ngasih. Nah, kalau dia bikin itu, dia merakit tuh. Nah, kalau rusak dia benarin tuh. Nah, sekarang nggak boleh lagi masa udah 2 kali jatuh. Oh, dia naik motor juga, Pak? Iya, dia kalau dia ditanya kamu yang ikut enggak, tapi ikut juga. Sampai jahit kepala 8 jahitan. Aduh. Sampai besok kaki sampai benjol. Oh, iya. Nah, sampai emaknya nangis. Udah kamu jangan kerja gitu lagi. Berarti sekarang udah nggak lagi? Enggak lagi sekarang. Sekarang kerja apa, Pak? Bengkel. Sekarang udah bengkel Honda langsung. Oh, di Honda, Pak ya? Honda di Bogor. Berarti memang bakat, Pak ya? Ya habis saya tuh maaf katanya Pak, didik anak tuh dari kecil memang kejam, keras. Iya. Saya bilang sama istri saya, dia kalau dicari buat kalau ngajarin anak, kalau ngawasin anak kamu di rumah. Tapi kalau buat cari nafkah saya lari, kamu jangan mikir. Alhamdulillah sih saya nggak nyusahin keluarga saya, nggak nyusahin keluarga istri saya. Iya. Modal saya sendiri. Makanya saya bilang kasih tahu juga mana kamu tuh harus pintar. Kamu pintar disegarin orang, kamu bodoh di orang. Iya. Kamu pintar, kamu untung, kamu bodoh, kamu rugi. Syukur orang tua kamu yang bodoh. Iya. Gitu. Orang tua kamu ya sekolahnya dia nggak tamat karena orang tuanya nggak mampu. Iya, orang tua saya nggak mampu kan. Iya. Saya punya saudara banyak. Bapak bersaudara berapa orang, Pak? Dulu orang satu bapak satu ibu 10 orang. Satu bapak, satu ibu, 10 orang? Iya. Ada yang di Jakarta juga nggak, Pak? Ada satu. Tapi Masih ada, Pak? Sekarang masih ada. Tinggalnya di daerah Cempaka Putih. Oh iya. Yang lainnya di Bukit Tinggi? Lainnya di kampung ada, di Riau ada juga. Oh iya. Tapi biasanya kalau Lebaran dulu Bapak sering pulang, Pak? Jarang saya pulang, Pak. Oh. Jarang saya pulang. Bapak udah punya kampung sendiri di Parung, Pak ya? Bukan, kalau saya prinsipnya gini sekarang ini Pak, kalau saya pulang kayaknya merantau saya ke kampung tuh. Biasanya yang iya merantau, saya yang sepantar sama kita tuh nggak ada lagi di rumah. Oh iya. Udah banyak merantau, yang pertama banyak merantau, yang kedua setelah ada di rumah, dia kan udah sibuk buat keluarga dia aja. Betul, Pak. Nah, jadi bagaimana? Lagi anak sekarang yang mana anak dulu yang belum kita tahu anak siapa kita sekarang udah berdua kita nggak tahu. Tapi dulu keluarga di kampung ada rumah gadangnya, Pak? Ada. Masih ada, Pak, sekarang? Masih. Rumah yang sama, Pak ya? Iya. Tapi sekarang udah banyak rumah baru, ibarat rumah gadang itu tetap ada tapi nggak dibenarin. Biasanya gitu. Orang Padang tuh kan adatnya keras, Pak. Iya, Pak. Iya, saya aja dulu sama istri saya sama mertua. Jangan kawin orang Padang lu, tukang kawin kata. Waduh. Mertua masih ingat juga mertua ngomong itu. Terus gimana tuh caranya Bapak ngadapin mertuanya begitu? Ya kita masuk kanan keluar kiri ya. Tapi tetap diizinin kan nikahan, Pak? Ya izin nikah. Saya nikah di sini. Saya nikah tahun 78 79 saya nikah. Saya punya duit 50.000 aja, Pak. 50.000 doang menikah. Buat di kantor aku doang. Iya. Nah, itu dari rumah ke kantor naik becak. Iya. Itu becak tuh gak bayar tuh. Teman, Pak? Dia tuh tukang becaknya nggak sini. Iya. Nah, cuma ya pulang dari sana suruh beli minuman. Dia bawa ngumpul-ngumpul pada gitu gitar. Di Cempaka Putih itu, Pak? Cempaka Putih tinggalnya di Gang Bajing, tempat bajingan dulu. Pekalan Asam Gang Bajing. Iya. Wah, ini Jakarta nih ramai banget nih. Udah mulai macet ya. Macet bener ini Jakarta nih.
Ini biasanya macet ke Bekasi dia Pak. Iya. Ini padahal nih jalan tol nih tuh macet Jakarta nih. Berarti udah rame nih sekarang Jakarta nih. Sekarang udah ramai Pak, malam minggu ya udah macet Jakarta Pak. Iya. Makanya saya kadang-kadang malam minggu malas, paling malas banget dari macet. Tadi nggak mau masuk, orang masuk. Iya deh Pak, mudah-mudahan nih Bapak selalu dilancarkan nih rezekinya nih. Alhamdulillah. Ya biar ekonomi pulih lagi, pandeminya segera berlalu Pak ya. Ya Jadi, kalau saya sih gini aja Pak, nama saya udah tua, mudah-mudahan anak saya dapat kerja yang terbaik, iya, iya, boleh panjang umurnya, sehat badannya. iya, Kalau kita ini kan tinggal sisa doang, kapan nih mati kita nggak tahu. iya Pak, betul. Iya. Mudah-mudahan anak boleh cari duit gampang. Ya mudah-mudahan Bapak sehat selalu Pak. Sehat, iya. Biar cucunya juga Ya bisa saya sih selalu ngumpul sama Bapak ya. kalau saya sebetulnya kalau dari anak yang gede kau boleh narik ya. Jangan narik di rumah aja. Iya. Oh, saya di rumah siapa ngasih rokok? Saya terang ngapa sih berapa rokoknya sehari katanya. Bagus. Kata maknya ayah lo kau bakal betah di rumah mah kata. Tapi kalau kita di rumah stres nggak Pak? Iya pasti stres Pak. Banyak kan orang tua begitu, udah nggak bisa kemana-mana, akhirnya diem, lama-lama malah jadi Stroke. iya. Kalau saya Pak di rumah Pak ya, kalau libur saya nih, pagi saya jam 4 jam 5 saya udah bangun, Iya. mandi sholat subuh, Iya. nah ntar ngopi, ntar jam 6 jam 7 tuh saya nyeker nggak pakai sendal kemana ya ke kampung. Ke kampung-kampung sekitar situ. Iya, kampung tuh nyeker. Ntar kalau seminggu sekali main sepeda. Pak, makanan Padang suka Pak? Jarang saya makan barang. Wah ini orang Padang nih nggak suka makanan Padang nih, jarang. Kenapa Pak? Pertama kan banyak santan, Iya. yang kedua kan banyak lemak. Heeh. Nah, jadi saya aja di rumah sama istri kan, istri saya bisa masak Padang, masaknya masak Padang. Tapi saya kok sama istri rumah kalau pagi ya masak apaan? Udah beli telur, pakai dadar, pakai Iya. telur, pakai kicap, pakai tempe, jadi udah saya bilang. Enggak ada, masa makan nggak ada neko. Telur, kicap, tempe jadi. Iya. Tapi kalau ada yang ngajakin makan Padang Bapak mau dong? Kadang-kadang kadang-kadang tamu ada aja yang nggak mau makan Pak. Paling saya ngopi doang, kalau nggak makan yang kecil-kecil, kecuali kalau lapar banget tuh baru. Iya. Iya. Sehari makan berapa kali Pak? Saya makan sehari 2 kali, kadang sehari doang, sekali doang. Kalau pagi sebelum narik Bapak sarapannya apa Pak? Jarang sarapan. Ngopi gitu? Ngopi aja? Ngopi sama rokok udah. Pakai kue apa enggak? Ya paling makan kue gorengan 1 atau 2. Gorengan 1, Udah 2. kopi sama rokok. Iya. Rokok itu yang nggak boleh putus Pak ya? Ya susah. Iya. Kadang-kadang anak udah diumpatin rokok nggak bisa juga hilang. Oh udah gitu siang makan sekali. Makan saya tuh saya habis lohor saya makan Pak. Jadi habis lohor tuh udah sholat, habis sholat lohor baru saya makan. Malam gitu juga, malam habis Isya baru saya makan. Oh baru makan? Ya. Habis makan habis Isya makan, merokok sebatang, habis merokok udah tidur. Jam 8 jam 9 udah tidur ya. Atau jam 10 jam 11 bangun berangkat ke pool. Jam 10 jam 11 malam? Iya berangkat kantor. Berangkat pool? Iya. Wah nih berarti Bapak ini tahan banting nih. Kerja malam juga berarti Pak ya? Iya, jam 12 malam udah jam 1 udah di Bernara saya Pak. Jam 1 pagi? Malam? Iya. Bernara. Soalnya kita kan ikut kejar antrian. Iya. Ya nunggu aja di bandara Pak ya? Nah, itu tergantung rezeki lah. Yang penting kita udah berusaha itu aja. Tapi kalau hidup tuh satu nggak pernah tersasar. Misalnya nggak dapat sekarang, biarin nggak dapat besok, baru tahu dapat. Gitu Ikhlas aja gitu Pak ya? Kemarin aja saya narik Pak 5 peraknya ada sisa. Ya biarin lah nggak dapat sekarang besok itu aja. Iya.
Lagi yang pertama istri nggak pernah nanyain berapa gaji hari ini, berapa dapat ini, nggak pernah. Nah, udah 33 tahun saya rumah tangga, masih belum pernah nanyain gaji lagi. Bersyukur dong Pak ya. Iya. Saya makan kalau nggak dihidang, saya nggak makan saya Pak. Iya. Kalau nggak dihidang nggak makan saya. Kecuali kalau di rumah malam Minggu, malam Jumat, ya mau makan ambil sendiri ya. Nah, itu dia pergi ngaji itu Pak. Nah, karena saya nggak makan. Pas saya pulang ngaji deh, ditanya mana? Saya belum makan, nggak mau diambil mak. Iya. Tadi bangun, ya makan, ya. Alhamdulillah sih, biarpun kita orang miskin, tapi istri hatinya nggak miskin. Iya betul Pak. Ya belum, udah 33 tahun rumah tangga, belum pernah nanya gaji, belum pernah. Berapa gaji hari ini? Paling kita aja kalau lagi sepi pulang kerja ngeluh, nari sepi banget sekarang. Ya sabar gitu. Saya kan nggak pernah nuntut. Iya. Karena di rumah berdua, kalau saya di rumah, kalau anak kerja saya berdua masih udah karena nggak masak. Ya nggak masak, capek ya terserah saya bilang. Saya orang yang nggak neko-neko, udah beli masak nasi ya, masak nasi ya. Tapi nasi sebungkus makan berdua. Iya. Udah jadi. Kita malam nanti beli nasi uduk, kalau nasi digoreng aja udah. Milih kita makan lah. Nih, tambah malam tambah rame jalanan Pak. Biasanya ini karena malam Jumat nih Pak. Biasa malam Jumat macet gini nih. Ini sampai ke Bekasi gini nih. Ya deh Pak, makasih nih ngobrolnya nih Pak. Mudah-mudahan selamat selalu di jalan Pak. Alhamdulillah. Iya.